Oke, Pak Riang mungkin pernah merasakan adanya intimidasi ataupun teror yang dialami oleh Pak Riang dalam bentuk didatangi oleh orang tak dikenal ataupun telepon lainnya. Ada nggak Pak hal itu terjadi? Jadi begini Mbak, saya sebagai warga negara Indonesia, saya memiliki hak untuk dilindungi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Baik saya minta maupun saya tidak minta. Dan pihak Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara Republik Indonesia atas keselamatan jiwa dan kehidupannya. Jadi tidak ada masalah permintaan atau tidak diminta. Menurut saya perjuangan saya adalah untuk kebenaran. Ya. Saya menindak itu karena ada pelanggaran. Dan yang saya tindak itu adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Jadi saya nggak peduli Mbak terhadap intimidasi, kalaupun ada. Tapi sejauh ini adakah Pak merasa diteror seperti itu yang mulai mengganggu kenyamanan Pak Riang? Secara fisik tidak ada Mbak, tapi di hal-hal lain ada. Cuma saya tidak tanggapi. Seperti apa Pak? Ya telepon yang tidak saya kenal misalnya. Ada yang nelpon, nomor yang tidak dikenal gitu Pak. Berapa kali Bapak mengalami hal tersebut? Ya saya nggak hitung lah Mbak, tapi saya nggak tanggapi. Saya biasanya kalau nggak saya kenal saya nggak angkat Mbak. Kan ada telepon yang saya save nomor-nomornya, nama-namanya. Di luar dari nomor yang saya save saya nggak angkat Mbak. Tidak dikenali nomor-nomornya, tapi adakah juga Pak teror dirasakan dari aparat mungkin? Oh belum, nggak ada sama sekali. Tidak ada. Secara fisik nggak ada. Dari apapun apalagi mengatasnamakan aparat, nggak ada sama sekali. Toh mereka kan pasti tahu bahwa yang saya perjuangkan ini kan prasarana umum. Ya kan, yang itu yang memang adalah lahan negara. Masa aparat menekan saya ya nggak mungkin lah. Atau mempressure saya melakukan tindakan intimidasi, nggak mungkin Mbak. Apalagi sekarang mereka semua hampir seluruh Indonesia tahu ini. Apa yang saya perjuangkan itu sejak tahun 2019. Bukan baru sekarang. Seperti itu. Oke, Pak Riang, saya ini kan beberapa hari lalu juga sempat datang ke lokasi ya Pak pada saat pembongkaran, melihat bagaimana situasi di sana dan banyak juga seperti spanduk-spanduk besar bertulisan mencari Pak Riang ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Pak Riang itu terpasang di sana Pak. Warga di sana juga sempat berkomentar kepada saya bahwa Pak Riang, Ketua RT 11 ini mencari sensasi. Tanggapan dari Pak Riang nih, warga di sana, pemilik ruko mengatakan demikian. Seperti apa Pak? Pertama yang harus saya sampaikan adalah pernyataan tadi bukan dari pemilik ruko. Pasti itu ada yang setting itu. Perkataan itu pasti ada perkataan yang menyampaikan kamu harus ngomong seperti ini. Karena jelas-jelas yang demo itu bukan warga saya. Nggak jelas saya itu orang dari mana itu. Kalau pernyataannya adalah saya tidak mau hadir. Saya hadir sejak tahun 2019. Kami hadir 3 kali di Kelurahan Pluit. Hanya saya, pihak RW, kemudian institusi terkait dan instansi terkait, tata air, dinas sumber daya air, Bina Marga, Citata, hadir semua di Kelurahan Pluit selama 2 kali itu. Dan ada 1 kali juga pertemuan di kecamatan. Mana ada yang hadir dari warga yang ditegur. Seperti itu. Jadi kalau sekarang saya dibilang cari sensasi, perjuangan saya dari tahun 2019, surat saya penuh itu. Ditanggapi sejak saya melapor ke Pemprov DKI Jakarta, yang saya tujukan kepada PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Baru ada tindakan, langsung ditindaklanjuti, lalu didisposisikan ke tingkat Wali Kota Jakarta Utara. Seperti itu. Buat apa saya cari sensasi, saya banyak pekerjaan Mbak. Oke. Nah Pak, dengan adanya aksi seperti ini, apa kira-kira langkah yang akan ditempuh oleh Pak Riang? Ya, yang pasti begini, setiap perbuatan itu pasti memiliki konsekuensi. Saya hanya memperingatkan, jangan memperkeruh keadaan. Apalagi kemarin itu datang ada 2 anggota dewan, nggak jelas itu tujuannya untuk apa 2 anggota dewan datang ke lokasi saya. Sedangkan di situ sedang ada permasalahan. Dan yang saya sayangkan, saya tidak diajak dalam pertemuan itu dan tidak diberitahukan sebelumnya oleh 2 anggota dewan. Dan perlu saya sampaikan juga, sejak pada saat 2 anggota dewan itu hadir, tidak lama kemudian timbul demo susulan. Kalau misalnya 2 anggota dewan menyampaikan hal-hal yang positif, tidak mungkin terjadi demo susulan, kan seperti itu. Oke, baik Pak Riang Prasetya, terima kasih atas waktunya. Tentu kita juga akan ikuti bersama bagaimana nanti perkembangan dari penanganan kasus ini. Selamat siang Pak Riang. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Ken.